sekolah beserta Dewan Guru PAI SMK Negeri 6 Balikpapan dan anak-anak rohis yang kami cintai. Alhamdulillah kita berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam kondisi yang dingin, sejuk, dan pikiran yang tenang untuk kita berkumpul dalam acara koordinasi dan pemaparan oleh Bapak Mariono, yaitu berjudul pengelolaan program yang berdampak positif pada siswa, yaitu program pendidikan agama Islam yang dijalankan pada sekolah kita yaitu SMK Negeri 6 Balikpapan. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta para keluarga, sahabat dan para pengikut yang akhir zaman. Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara kita dengan bersama-sama membaca hamdalah. Basmalah. Dilanjutkan dengan pembacaan Al-Quran oleh Ananda Fahri untuk membuat acara kita lebih berkah. Kepada Fahri dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Itu target kita ya. Sehingga peran guru agama ini sangat penting sekali ya. Kemudian dibantu dengan rohis. Ini sudah kelas berapa sekarang? 11 ya kan, mestinya ada yang kelas 10 nih generasinya ya, ada ya kelas 10 terus, dan rohis ini menyontohi ya. Bagus lagi kalau setiap kelas itu ada perwakilan di rohis gitu, sehingga nyambung, ada informasi apa itu nyambung gitu. Nah kemudian terkait dengan kegiatan lainnya, kita kan ke depan mau melaksanakan programnya teman-teman guru agama, salah satunya mabit ya. Nanti di situ diisi dengan akhlak mulia seperti bagaimana muamalah yang benar, muasyarah. Ya paling tidak ada karohnya, ilmunya itu ada. Kemudian sehari sunnah sehari-hari, baca doa sehari-hari atau kegiatan sehari-hari, masuk keluar WC apa segala macam. Kalau perlu diajar. Alhamdulillah, terima kasih waktunya. Baik, sebelumnya mungkin tidak lama, mungkin bisa sampaikan nanti bahwa yang kita sampaikan adalah salah satu program dari Guru Agama. Ini program akhir. Saya sampaikan bahwa di antara tujuan utama adalah menciptakan pemimpin pembelajaran. Tentu ini maknanya luas sesuai dengan kapasitas dan posisi. Terkait dengan keikutsertaan saya adalah mungkin yang pertama tidak lepas dari supportnya Pak sekolah untuk cari ilmu. Kemudian apa efeknya, impactnya, tentu saya yang bisa mengukur. Bagaimana, di mana saya punya kapasitas, di mana saya punya kemampuan, maka itulah yang mungkin kalau orang bilang kok tidak gerak-gerak gitu kan, maka kata bergerak mungkin kita tafsirkan sesuai dengan kondisi masing-masing. Tentu saya juga akan banyak sedikitnya terpengaruh terinspirasi dari selama proses CGP ini, dan tentu saya bisa mengukur di mana posisi saya, di mana
bidang gerak saya, mungkin saya yang bersangkut. Untuk itu saya tidak akan jauh-jauh dari bidang saya, yaitu mungkin saya fokus di agama. Walaupun agama ini sudah tetap sebelum ada CGB juga kita sudah jalan, terlepas bagaimana kondisinya, keadaannya tetap kita jalankan. Nah, dari CGB ini tentu adanya inspirasi yang saya dapat untuk bagaimana saya bisa lebih menggerakkan diri saya, karena filosofinya ada 3 Bu ya, Bu Herma ya. Filosofi CGB itu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Mungkin tergerak kita sudah mungkin, bergerak mungkin masih agak malas-malas, menggerakkan berat. Ya. Ujian itu ada di menggerakkan ini. Ya, maka masing-masing individu dia akan bisa mengukur diri di mana dia akan menggerakkan. Kalau saya akan berangkat dari fokus di teman-teman psikologi agama. Tidak menutup kemungkinan kalau nanti beririsan dengan berguna lain, apapun nanti yang diamanahkan oleh sekolah, insya Allah ya dengan kemampuan kita pasti akan dilaksanakan. Jadi saya lebih fokus gerakan-gerakan antara aktivitas agama yang selama ini ada di sekolah. Mengenai program, tentu kita sudah paham bersama bahwa di agama ada program harian dengan kita itu nanti akan kita evaluasi. Program mingguan kita mengawal pastinya jalannya sholat jamaah laki-laki dan taklim untuk yang putri. Kemudian program bulanan ya, bulan perubahan monumental kita selalu berusaha untuk menjalankan kegiatan yang sifatnya momentum dan sebagainya. Itu diharapkan mudah-mudahan dengan kita sudah punya SDM yang sudah mungkin lengkap ya, sudah 5 orang ini sudah cukup. Bagaimana kita melakukan program. Nah, terkait dengan ini satu tema yang saya angkat. Ini sudah lama sebetulnya, dari bulan Oktober sudah kita diskusikan, sudah menghadap Bu Endang, sudah dengan Pak Agus. Artinya kan ini sudah berjalan ya? Sudah. Jadi kita ini kan tahapan Bang. Kemarin kita sudah peristiwa Bu Endang, tahapan kita kemarin uji coba. Coba dengan kita sistem absen kan, ternyata pakai barcode, ternyata kurang efektif. Karena anak-anak kan pernah itu di grup itu foto, di-share di grup, anak-anak tappingnya di aja. Makanya kan sudah kita diskusikan kan masalah alat sebagainya, operator sebagainya. Makanya insya Allah sampai ini Desember ini kita cepat dicoba. Nanti kalau sudah fix, nanti baru kita jalan efektifnya nanti semester minimal. Nanti pesan saya Pak, kalau bisa yang model gini mungkin semua guru juga ya. Jadi ikutkan dalam apa itu? Yang program capit ini? Eka Sulis tuh. Guru prestasi ya, yang model-model gini kan, yang ada perubahan karakter anak, alat mulia segala macam. Di ini, tinggal di formnya dirubah ke star, situasi, tantangan. Cuma nggak lolos ya, kemarin ikut tapi nggak lolos. Apa kemarin dia? Tapi masih pembelajaran, belum ini. Iya, tapi kemarin sempat ikut kan, sempat daftar. Terkadang memang untuk memulai sesuatu yang baik itu perlu sedikit memaksakan diri ya. Sebetulnya itu tidak perlu menunggu dipaksa orang lain ya, kita harus memaksakan diri kita sendiri. Tapi kalau kita tidak bisa memaksa diri kita sendiri, berarti orang lain yang harus memaksa kita gitu. Memang untuk di awal mengawali itu semuanya serba berat ya. Tapi kalau udah terbiasa, udah mulai bisa beristiqomah, itu insya Allah ringan. Itu seperti udah semacam mesin otomatis gitu, nanti akan terkonek dengan sendirinya. Dan ini kalau bisa saya usul, selama ini kan memang hasil ini kan diserahkan ke guru agama ya sebagai dasar penilaian. Misalnya pada saat mereka sholat zuhur kan macam-macam mapel ya yang mereka sedang ikuti. Kalau misalnya pada saat guru mapel itu pada jam mapel mereka melakukan kegiatan sholat zuhur itu, bisa nggak ya kita kerjasama dengan guru-guru itu selain guru agama itu, nanti datanya mereka yang selain dikasihkan juga kepada guru mapelnya itu sebagai bahan penilaian guru itu juga kepada anak-anak
Misalnya dia tanggung jawabnya kan itu tidak hanya ke agama ya, gitu. Jadi mungkin bisa nanti ada nilai poin tambahan bagi mereka yang melakukan sholat pada jam itu. Jadi pertimbangan khusus dari guru mapelnya itu gitu. Ya kalau guru agama kan otomatis tuh ya dari rekap absennya itu jadi pertimbangan guru agama untuk memberikan nilai. Jadi mungkin nanti bisa kita perluas lagi ke guru-guru yang lain di luar guru agama Islam sebagai dasar bagi mereka juga untuk mendapatkan poin penilaian, sehingga anak-anak ini nanti semakin banyak sensornya gitu, sehingga nanti mau dan gesit untuk melaksanakan tanggung jawabnya sholat itu. Itu satu hal yang mungkin ini yang berkaitan dengan infak ya. Masjid kita ini kan kondisinya kan masih dalam proses pembangunan ya, belum ending ya, Terus berjalan. terus berjalan. Kemarin tuh kan ada yang dikoordinatori oleh Bu Dwi Susanti ya untuk ya Pak Maria untuk donatur ya, pembangunan. Nah itu kalau saya ini kan udah mulai melaporkan rutin, dan kemarin sudah saya transfer 17 juta ke pihak apa namanya Pemprov ya, Pemborong. Oke. 17 juta untuk menyelesaikan pembangunan tahap 1, pelunasan tahap 1. Nah kadang-kadang saya tuh juga bertanya kira-kira ada nggak saldonya di Budwi berapa gitu kan, tapi ini kan yang terbaru ini kan belum ada laporan ya kalau nggak salah dari Budwi ya Pak Maria. Ada nggak kira-kira yang masuk dari donatur itu ya, masukin ya, supaya kita tahu juga nanti, sehingga dana untuk pembangunan itu kan bisa ya lebih inilah ya, lebih ada progresnya gitu Pak Maria. Mungkin nanti kita bisa bicarakan lebih ini lagi mungkin dalam lingkup yang forum kecil ya Pak Maria. Itu aja dari saya. Mudah-mudahan ini teman-teman Rohis selalu bersemangat dan istiqomah. Mudah-mudahan apapun yang diniatkannya, mau ibadahnya, semuanya diridhai Allah. Itu aja dari saya. Assalamualaikum. Jadi anak-anak itu juga terinspirasi, gurunya juga ngasih contoh yang baik. Terus yang lain juga dimotivasi, guru-guru non agama Islam, maksudnya yang bukan guru agama Islam, dimotivasi juga untuk sholat jamaah di masjid, yang terutama di sholat zuhur itu, dan karyawan juga gitu. Jadi anak-anak itu juga ngeliatnya kan senang gitu, dia juga termotivasi, terinspirasi, iya, karena diberi contoh sama guru dan karyawan. Dan kalau Kepsek kita alhamdulillah, kalau saya lihat kalau pas mau sisi di sekolah bapak Kepsek selalu di masjid gitu. Cuma kalau gurunya kan saya sering tuh, kalau Pak Hai kan sering juga sholat di masjid kalau pas ini nggak ngajar gitu. Sering saya tanya, nggak ada gurunya Bu, ada, kalau enggak Pak Hai ngomong ada gurunya Bu, si ini gitu. Pak Hai biasa ngomong. Ya, karena kan gelombang kedua datang kan. Gitu. Ya, karena kita masih punya irisan jadwal kan belum kita fix ya. Nanti kan belum instruksi jadwal direngangkan untuk gitu. Dan kalau sudah terbagi jadwalnya untuk istirahat, mungkin semua bisa sudah keluar, karena kan ini masih ada di kelas, masih ada yang ada sukarela, guru-guru sudah kasih urut, ada yang kelas ulangan nanggung Belum. itu masalah. Ini kita bikin jadwal. Ya, nah, mudahan dengan misalnya pakai fingerprint itu anak-anak sudah terdeteksi, karena contoh aja ya Pak, kelas saya sendiri, anak kelas saya sendiri itu cocoknya tuh susah sekali disuruh ke masjid, harus saya marah-marah dulu kan, nggak mungkin suruh gical begitu. Iya. Dan walaupun sudah diingetin sama temannya, sudah saya bilangin ingetin temannya, disuruh-suruh sama temannya yang cewek juga nggak mau turun anak-anak itu. Nah kalau udah ada laporan ke wali kelas kan kita bisa melanjutkan ke orang tua kan. Nah biasa orang tua itu nanti ada ininya ada timbal baliknya, kayak yang sholat Jumat itu kan saya memang absen sendiri, itu saya laporkan ke orang tua. Nanti orang tuanya tuh langsung berikutnya itu sudah ada perubahan gitu.
termasuk pintu ini juga akan diberlakukan semua kegiatan agama, baik majelis Jumat ataupun mengaji. Karena untuk alatnya kan, jadi rekaman ini bukan hanya untuk sholat duhur saja, nanti akan digunakan untuk seluruh kegiatan agama yang sifatnya bersama-sama, entah itu majelis alim yang cuma mengaji ataupun sholat Jumat. Nah kalau ada fingerprint itu juga Pak Mariono, misalnya ada gelombang 1, gelombang 2 nggak masalah, karena dia tetap terdeteksi pada akhirnya kan. Iya, cuma karena ini belum ada kan cuma secara kasat mata iya, aja. Kira-kira aja. Iya kan? kira-kira, jadi yang ikut gelombang 1 nggak ada gurunya, padahal di gelombang 2 ada muncul, iya, misalnya gitu. iya. Tapi kalau fingerprint kan, walaupun dia gelombang 1, 2, 3 mereka akhirnya kan. Gitu. Jadi mungkin nanti tinggal mungkin tinggal pensiun aja. Misal waktu kemarin kan saya minta naikkan sedikit seperempat jam kan, karena ini waktu ini sudah sebelum jam 12 sudah masuk, jam 12 pasti sudah masuk. Nah masalahnya gini juga Pak Mariono, kita kalau jadwal kita fix terus kan jam sekian. Sementara sholat ini kan waktunya berubah kan. Jadi saya kalau untuk menjadwalkan agak susah karena kalau menyesuaikan jadwal sholat. Jadi di aja pakai himbauan aja bahwa berdasarkan sholat itu Bapak Ibu gurunya bisa mengeluarkan pada saat azan sudah berkumandang. Artinya Ibu udah perlu berubah jadwal. Iya, karena agak susah, nanti pasti ada berubah Ibu lagi aja, sih sholat jadwal sholatnya kan. Ya. Setelah berkali Ibu aja bahwa jam sekian. Jadi mungkin nggak perlu berubah jadwal yang resmi. Adanya absen digital. Semua banyak yang mau sholat atau yang banyak yang nggak mau sholat? Mas selama ini Untuk di kelas, Kamu tahu? di kelas ini kelas saya tuh kebanyakan ya sholat lah. Mayoritas sholat semua. Sholat Ada semua. yang masih mana sholat berjamaah di masjid sekolah? Masih Masih ada. sebagian, tapi alhamdulillah sebagian di kelas saya ini udah mulai Sebagian nambah besar, nambah. Kesana? karena ya rame-rame Rame-rame, sama-sama. Bukan karena dipaksa wali kelas. Iya. Mungkin. tapi pernah kejumpaan ini kamu pukul kan, jadi ketika jadwal kelas 11 Jumatan Iya pas sholat. sebagian besar di masjid luar, tapi lapor ke di Buul Iya. absennya di dalam. Itu sudah saya ancam dulu. Bahasanya kok di luar kan dapat kotak kan. Karena tantangannya besar Bu. Kita kalah. Kalau Jumat di luar ada makanan. Karena saya bilang itu Pak. Ada Jumat berkah.